Selamat siang, shalom. Baik, seberapa kita yang ada siang hari ini, kita akan mulai ibadah kita. Haleluya. Mari kita terus kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat siang hari ini, di mana Engkau sudah pimpin dan sertai kami. Kami boleh ada di altar-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati dan kehidupan kami. Kami dapat beri yang terbaik lewat pujian kami Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkau siap memberkati setiap kami. Memberkati semua kami yang ambil bagian pada siang hari ini Tuhan. Tutup bungkus kami semua dan kuasa darah-Mu. Kami percaya berpasukan malaikat-Mu menjagai setiap kami. Dan apapun roh-roh yang tidak berasal daripada-Mu yang coba-coba mencuri sukacita kami ikat kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir Engkau jauh-jauh. Jangan kembali ke tempat ini, terutama ruang hati dan pikiran kami. Allah Roh Kudus kuasai setiap kami, biar kami fokus hanya untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab
Kami yang ada di kampung siang hari ini Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya, terima kasih dalam nama Yesus kita berdoa. Kita yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semua bersuka cita siang hari ini. Amin. Amin. Tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita karena Tuhan Yesus terlalu baik. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita masuk gerbangnya bersyukur. Memasuki gerbangnya dengan setia menyambut sukacita. Yes. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama
siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian berkata, Kau telah buktikan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih sayang yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan Kau rela mati bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kau telah buktikan
kami ingin mengucapkan syukur kami. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi, mengenal-Mu secara pribadi Bapa, agar kami lebih menjadi seperti Engkau dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan pikiran kami, hati kami, suara kami, seluruhnya banyak dalam tangan-Mu saja, agar pikiran-Mu saja yang terucapkan, perkataan-Mu yang terucapkan, agar banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, hati-hati yang diperdekakan, dan kami bisa kembali berjalan di dalam jalan-Mu yang terang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Ya, karena kita bentuknya pengajaran ya pendeta ya. Jadi yang di belakang kita suruh keluar aja ya. Teman-teman yang di belakang kita ke depan aja ya. Terus mungkin duduknya di sebelah sini ya, supaya kan kita mau diskusi ya. Ya, ayo. Iya. Nah, iya, karena kan bentuknya berubah sekarang ya. Kita berubah bukan liturgi apa caranya? Program ya. Kita mengubah program. Ya. Oh, mana sih ganteng? Oh, dia mau sudah nggak usah diceklak-ceklak. Biarin aja di sini. Iya. Shalom. Iya. Wah, yang baru dari NTT udah kayak anak muda aja penampilan makin ya. Ya, hari ini kita mau berdiskusi berarti ya. Karena yang saya siapkan sebenarnya tadinya ini khotbah. Aku lupa kalau kita udah berubah program. Pendeta nggak ingatkan ya. Kita mau bicara apakah orang Kristen itu bisa gagal? Bisa. Kenapa orang Kristen bisa gagal? Dia bilang, ya elah apa juga gue jawab tadi ya. Usi boleh nggak pakai mic satu lagi ya? Benar ya pendeta ya? Jadi yang bertanya pakai mic kali ya. Yang mana ya mic yang jalannya? Yang ini. Ini nomor satu di sini. Ya silakan. Jadi kita interaktif aja ya gitu ya pendeta ya. Interaktif. Ini idenya pendeta nih. Apakah orang Kristen itu bisa gagal? Kenapa orang Kristen gagal? Hah? Lu jawabannya jangan satu sama satu begitu dong. Jadi kita coba kasih mic-nya Usi. Ya. Menurutmu apakah orang Kristen itu bisa gagal? Ya belum nyala dia. Bisa. Bisa. Iya. Kenapa kok orang Kristen itu bisa gagal? Karena masih manusia. Karena masih manusia. Oke. Kita lihat ya. Menurut kita lihat dulu ya. Jadi kita interaktif aja ya. Menurut apa kata dunia nih ya? Apa arti gagal gitu ya? Gagal kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya tidak mendapatkan apa yang diinginkan, atau tidak berhasil, atau tidak tercapai. Jadi menurut dunia, ini kata dunia ya, waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, misalnya nih kayak kami nih ya, kami ini baru gagal di mata dunia. Kami ini baru gagal. Kami berencana, bermimpi gitu, berusaha keras supaya tahun ini kami tidak lagi ngontrak. Ya, berusaha keras kami ya, wah pokoknya mati-matian ya, sampai uang makannya nih agak rewel aku bulan-bulan ini pendeta ya, karena memang cukup pusing saya, karena uang itu udah kadang aku sebar. Nah sekarang narik laginya itu lama banget ini kan gitu kan. Nah menurut dunia saya gagal gitu ya, karena saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Sama dengan kita sudah ngelobi proyek nih ya, lobby proyek berbulan-bulan, udah habis berapa juta kali ya, kasih apa, traktir makan, pergi ke tempat pertemuan gitu ya, ujung-ujungnya gak jadi proyeknya, gagal kita. Beberapa bulan yang lalu juga sama, saya sudah nyetir dari Jakarta ya, ada acara di Puncak, malam-malam dikatakan bahwa besok pagi harus ketemu dengan calon investor di Bandung katanya. Jadi dari Puncak, rupanya kalau dari Puncak ke Bandung itu balik ke Jakarta dulu, baru berangkat ke Bandung ya. Jadi saya berangkat jam 8 malam karena saya ada meeting di Puncak ya kan. Tiba-tiba Lovely berangkat malam ini juga ya. Besok pagi ketemu PJS Gubernur, setelah itu kita ketemu dengan investor kita, itu calon investor kita. Wah gitu ya, karena kami sedang membangun satu sekolah ya. Kalau diomong bisnis aku dimarahin ya. Ternyata
supirnya jauh banget, balik lagi ke Jakarta, dan lebih macet ke Jakarta daripada ke Bandung ya gitu ya. Jadi saya nyampe di Bandung itu jam 11 malam. Udah ketemu, udah seneng, bahagia, wah saya pulang tuh dengan penuh pengharapan. Waduh, oke nih, masuk. Karena waktu saya bilang sekian saya butuhnya, itu mah gampang. Besok Senin juga bisa jadi. Waduh, itu namanya hati udah berbunga-bunga gitu. Begitu hari Minggu di tengah kita pelayanan di WhatsApp, kayaknya nggak jadi karena kita nggak satu nggak satu frekuensi katanya. Ya, jadi kalau kamu pindah frekuensi saya, baru saya kasih uangnya. Aduh, gagal gitu ya. Dan apa sih dampak kegagalan ini? Masih persepsi dunia. Coba siapa tahu kalau Anda gagal, kira-kira apa yang Anda rasakan? Ayo. Kecewa, apalagi? Ini kan wajah-wajah gagal, wajah-wajah gagal. ini kan hari-hari apa coba? Kalau kita gagal, apa yang kita rasakan? Emosi, benar. Stres, apalagi? Apalagi? Emosi jadinya ya. Apalagi yang muncul kalau kita itu gagal? Kayak ini dampak dari kegagalan ya, udah tahu. Bukan habis gagal ngapain. Dampak kalau kita gagal, apa yang kita rasakan? Apa coba? Nangis. Kamu padahal yang nangis yang sok kamu yang bilang. Nanti dia bilang, lu nangis lu, ceng-cengin nanti. Apalagi kita rasakan kalau gagal? Coba kamu apa? Putus asa, bener. Apalagi? Depresi, apalagi? Lapar. Kalau gue mah gak usah nunggu gagal kali lapar mah. Masa lapar nungguin gagal? Sian amat hidup kita ya. Apalagi? Menurut yang saya baca, orang yang gagal itu pertama dia stres. Stres karena lama mikir, dia jadi depresi. Bahkan karena bunuh diri. Benar ya? Yang berikutnya, rasa percaya diri ini turun, Pak. Benar ya? Saya mau ketemu calon investor lagi, jadi agak kemarin udah gagal nih. Jangan-jangan nanti gagal manding kayak dulu filmnya, gitu ya. Terus ini sama juga dengan tawaran rumahnya masih banyak ternyata. Tapi terus ada rasa percaya diri turun kan. Waduh, kayaknya profil kita nggak bagus Tina ya. Kayaknya kita bakal ditolak lagi. Rasa percaya diri turun. Yang berikutnya ada rasa cemas, benar gak sih? Kalau kita gagal ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Aduh, ini gimana nih? Karena kita udah biasa kalau udah mengharapkan sesuatu, ngitungnya udah panjang tuh. Duitnya belum ada ya kan, rencananya udah panjang bener gitu ya. Wah, mau ini, mau itu. Celakanya sebelum datang kita udah jalanin dulu rencana nih. Ternyata gak jadi datang. Pusing ya. Yang berikutnya konsentrasi terganggu. Bener gak? Karena mikir itu tadi kan, aduh kenapa ya, apa ya, aduh rasa bersalah. Kalau saya ya, yang kelima rasa bersalah sebagai seorang ibu. Karena kalau saya itu kayak kemarin gagal, itu ngeliat muka anak saya juga saya merasa bersalah. Walaupun mereka mah nyantai-nyantai aja ya, tapi bener gak usia sebagai ibu, walaupun anaknya nyantai, kita tuh merasa bersalah gitu. Aduh kok kayak jadi ibu gitu-gitu amat ya, mau nyarikan rumah aja kok ya gak bisa gitu loh. Ya kan, ibu mau coba apa saya ini. Dampak kegagalan pada manusia biasanya dia mengalami stres, mengalami depresi, penurunan rasa percaya diri, rasa cemas, ada khawatir, akibatnya konsentrasi terganggu. Celakanya kalau konsentrasi kita terganggu, cari uangnya juga jadi ribet. Benar gak? Jadi ini kayak udah jatuh ke timah tangga gitu. Ya kan? Lalu ada rasa bersalah yang luar biasa. Ini kata dunia. Itu ya, benar ya? Kalau kita gagal, jadi pertanyaannya kembali, orang Kristen itu bisa gagal gak sih? Nanti kita jawab ya. Kita lihat ya. Ini kenapa dia ikut aku terus ini? Ya. Yang pertama, kata Alkitab. Ini kata Alkitab ya. Bahwa kita ini sudah dibayar lunas. Amin. Ini kita bawa ke pemikiran Alkitab ya. Kita ini sudah dibayar lunas. 1 Korintus 6:20 mengatakan bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi sudah dibeli dan harganya sudah dibayar lunas. 1 Korintus 6:19 mengatakan dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Amin. Kita ini sudah dibayar lunas.
maka hidup kita ini sudah bukan lagi milik kita. Tubuh kita ini bukan lagi tubuh kita, tapi punya siapa? Punya siapa? Istrimu, pacarmu. Ya juga sih, in a way gitu. Tapi kita ini milik Tuhan. Dan pada waktu ini kan karena masih baru lolos dari Hagai gitu ya. Dan pada waktu kita sudah dibayar lunas, waktu kita diselamatkan, kita punya tugas. Apa sih tugas manusia itu? Tugas manusia itu adalah membawa kerajaan Allah ke dunia. Ya, membawa kerajaan Allah ke dunia. Apa yang dilakukan? Termasuk di dalamnya mendoakan, penginjilan, pelayanan, dan hidup dengan nilai-nilai yang mencerminkan kehendak Allah. Dan untuk itu Allah sudah siapkan semuanya untuk kita supaya kita bisa menjalankan tugas kita. Nah, dan Alkitab mengatakan bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amsal 19 ayat 21 mengatakan banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita berencana, bikin sampai detail, tapi tetap keputusan Tuhanlah yang terencana. Dan Ayub 42 pasal 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tapi Alkitab juga berkata bahwa rencana Tuhan itu rencana yang membawa damai sejahtera, bukan rencana yang membawa pada kecelakaan. Tadi ya, kita sudah dibeli secara lunas. Karena kita sudah dibeli lunas, itu tubuh kita bukan milik kita lagi, hidup kita bukan milik kita lagi. Kita punya tugas. Tugasnya apa? Membawa kerajaan Allah untuk turun ke dunia. Dan apalagi bahwa ternyata rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, selalu terjadi. Dan rencana Tuhan itu ada rencana yang membawa damai sejahtera, bukan rencana yang membawa pada kecelakaan. Dan dia katakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Maka kalau kita melihat itu semua, bahwa kita ini sudah diberi lunas, bahwa kita itu berjalan pada rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhanlah yang selalu terjadi dalam hidup kita, maka langkah berikutnya adalah kita bersandar kepada Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan. Sebab karena Yesaya 2 ayat 22 mengatakan, janganlah berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ini benar-benar agak nampar saya belakangan ini ya. Janganlah berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Pertanyaannya, berarti apakah orang Kristen bisa gagal? Ingat ya, kita itu sudah dibayar lunas. Ya, hidup kita bukan milik kita lagi. Badan ini pun dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus. Atas itu kita punya tugas membawa kerajaan Allah ke dalam dunia. Atas itu Tuhan persiapkan semua cara dan kemampuan, skill untuk kita melakukan penugasan Dia. Atas itu Tuhan sudah membuat rencananya atas hidup kita, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Apakah orang Kristen bisa gagal? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena di dalam orang Kristen sebetulnya kita tidak mengenal kata gagal. Ingat ya, gagal itu definisinya tidak mendapatkan apa yang kita mau. Benar? Tidak mendapatkan apa yang kita mau. Maka sebetulnya karena kita tahu bahwa ini sudah bukan lagi hidup kita, maka yang terjadi itu bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Paham ya sampai di sini ya? Dan kemudian kalau Tuhan mau, berarti kita gak usah ngapa-ngapain, karena kita punya janjinya bahwa rencana dia itu rencana damai.
bukan rencana yang bawa pada kecelakaan. Dan rencana Dia selalu jadi. Maka pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, berarti itu bukan kegagalan. Berarti itu adalah penyelamatan Tuhan. Enak tuh jadi orang Kristen. Karena Tuhan tahu bahkan 5 menit ke depan apa yang akan terjadi pada hidup kita. Sementara di luar itu aja kita sudah tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka waktu Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, sebetulnya bagi orang Kristen itu bukan kegagalan. Itu adalah penyelamatan. Dan Tuhan akan selalu membawa Anda kembali ke dalam rencananya, ke dalam rancangannya. Yang tadi kita sepakati bahwa rencana Tuhan itu membawa damai sejahtera, tidak membawa pada kecelakaan. Sehingga pada waktu kita berhasil mendapatkan apa yang kita mau, itu sebetulnya juga bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena anugerah dari Tuhan. Ada pertanyaan? Ada yang mau membantah? Setuju atau tidak setuju kalau dikatakan bahwa orang Kristen berarti tidak mengenal kata gagal? Ayo, yang tadi bilang gagal, ayo handphonenya ditaruh dulu lah. Ini jadinya gimana kalau kita diskusinya lewat WhatsApp grup aja? Rupanya kan kayak Deli itu kalau ditanya gak jawab dia. Tapi kalau ditanya lewat WhatsApp cepet dia balasnya. Jadi kita mau pakai colong, ambilkan handphone Mama Del, kita baca pakai WhatsApp grup aja diskusinya. Ada pertanyaan kah? Ada sanggahan kah? Kesimpulan saya, orang Kristen tidak mengenal kata gagal. Karena pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu bukan kegagalan, itu adalah penyelamatan dari Tuhan. Apakah saya kecewa saya tidak mendapatkan rumah? Oh iya, pasti kecewa. Tapi saya percaya bahwa itu adalah penyelamatan dari Tuhan. Sampai hari ini saya masih tanya, Tuhan, kenapa Engkau ingin saya tetap ada di rumah ini? Apa yang ingin saya kerjakan? Tuhan mau saya melakukan apa di rumah ini? Kenapa masih ditempatkan di sini? Sama dengan saya nggak mendapatkan. Jadi ini beberapa kali investor kami ini tahu-tahu PHP ngilang, gitu ya. Apakah itu gagal? Oh enggak, saya percaya itu adalah penyelamatan dari Tuhan. Kita enggak pernah tahu, uang muncul ternyata itu uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, benar? Ya kan? Tapi yang saya tahu Tuhan mau saya melakukan ini. Jalannya ya harus ikut jalan Tuhan, bukan ikut jalan pikiran saya. Kalau jalan pikiran saya paling gampang cari investor, jalanin aja duit orang. Betul ya? Tapi Tuhan yang paling tahu apa yang akan terjadi kalau dengan mudahnya saya mendapatkan uang untuk dijalankan sebagai investasi. Ada yang mau berbagi? Kan ini mau berbagi pendeta ya. Ini bukan satu arah. Ada yang mau berbagi tentang kegagalannya? Bukan. Tentang kegagalannya di masa lalu ini kan itu kan kata dunia bahwa saya gagal. Kalau dibilang bahwa kalau saya ikut standar dunia, sudah bunuh diri dari kemarin-kemarin saya. Karena menurut standar dunia, saya banyak sekali melakukan kesalahan dan kegagalan. Tapi menurut standar Tuhan, saya ini sedang dibentuk Dia untuk segera saya masuk ke dalam rancangannya. Karena kadang-kadang kita ini kan besar kepala ya, keras kepala ya. Yang kita kerjakan yang kita mau. Kita melakukan apa yang kita pikir benar. Tapi yang kita pikir benar tadi Tuhan bilang kan, rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Sementara kita tahu bahwa rencana Tuhanlah yang jadi. Nggak ada yang nanya, berarti kita nggak usah berusaha nih Kak. Oh nggak ada yang bertanya sih? Coba, ayo, ada yang mau bertanya nggak? Katanya kata pendeta 5-10 menit itu harus ditutup dengan tanya jawab katanya. Berarti kita nggak ada yang berusaha nih. Nanti kita nggak ada yang berusaha untuk benar itu. Itu pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Benar nggak? Berarti kita nggak ada yang berusaha dong. Kak Upadi, nah ini kan Kak Upadi ini yang sedang bangkit kembali kan, ya kan? Gimana kamu bangkit kembalimu itu gimana?
Saya sudah hampir 11 tahun ya berusaha bangkit kembali dari keterpurukan yang luar biasa ya. Akibat perceraian tuh terpuruknya luar biasa ini. Bangkit kembali sudah 11 tahun lebih nih, masih berusaha bangkit nih, belum bangkit juga nih. Tapi paling nggak doyong-doyong amat lah sekarang ya, udah agak tegak lah ya. Coba ada mau disampaikan nggak? Biasanya kalau di Zoom dia banyak sekali nih berbagi. Ayo kasih mic ya ke Kak Upadi, ke Usi. Apa ya? Ya pertama utamanya sih introspeksi ya. Maksudnya kenapa bisa terjadi sebuah masalah itu gitu. Kemudian kita lihat dulu apa yang bisa kita lakukan. Kemudian dari potensi diri kita bangkitnya itu kan harus istilah gini, kita mendapatkan kekuatan kita lagi itu kan ada sebuah power ya dari kita. Maksudnya itu apa yang saya bisa lakukan ketika saya mengalami sebuah keterpurukan dan untuk bangkit. Potensi apa yang saya punya supaya saya bisa meningkatkan itu. Kalau saya sih begitu, karena harus berjuang. Maksudnya tuh supaya mendapatkan apa ya, kayak keberhasilan daripada posisi yang Lebih bahkan dari yang sebelumnya ya. Iya, benar banget. Cuman begini, titik intinya begini. Pada waktu kamu merasa bahwa kamu gagal, untuk bangkit kembali itu 2 tahap, benar nggak? Yang pertama, kamu tuh masih mukulin badanmu sendiri. Kok banget sih? Kok ya gitu terjadi? Gitu aja kok gak ngerti. Aduh, benar nggak? Dan biasanya kalau fluktuasi sedih itu ya ada ya. Aku lupa ininya ya. Itu ada tahapannya lama banget itu. Kita lebih lama. Gitu aja kok gak melihat. Padahal itu doang. Aduh, bener ya? Ada ya masa gitu ya. Sama dengan saya waktu saya mengalami kegagalan di pernikahan saya itu selama berapa bulan, mungkin 2 tahun ya. Itu yang saya lakukan adalah bodoh banget sih. Masa gitu aja gak bisa. Ngomong gitu aja gak bisa. Kenapa gak? Itu 2 tahun saya perlu waktu untuk memaafkan diri saya sendiri. Memaafkan diri doang tuh, belum bangkit tuh, baru memaafkan diri atas kesalahan kegagalan yang saya alami. Tapi setelah saya memahami bahwa ini bukan masalah kamu gagal, bahwa saya bodoh, oh iya, karena kita kan tempatnya kebodohan ya. Tetapi yang menarik buat saya adalah ini bukan masalah saya harus lebih cerdik atau lebih pintar. Ini adalah penyelamatan dari Tuhan. Maka proses memaafkan dirinya itu jadi lebih cepat. Karena ini bukan gagal. Dunia bilang kamu gagal, bangkrut kamu gagal. Tapi kita sebagai orang Kristen, orang yang bukan menjadi warga dunia, kita melihat ini adalah penyelamatan Tuhan. Saya sering sekali tuh, udah oke, udah nyet, berapa ratus juta, gak jadi. Kalau dulu sakit banget Pak, aduh, udah bayangin kan, wah lunasin mobil ya kan, wah nyicil ini, beli itu, beli ini gitu kan, gagal gitu ya. Tapi saya melihatnya sekarang ini adalah sebuah penyelamatan Tuhan. Lalu bagaimana bangkitnya? Tadi kan pendeta bilang, ya kalau gagal, ya bangkit, coba lagi. But how? Itu kan pertanyaannya. How? Supaya kita enggak gagal maning. Kita mengalami pencobaan itu bukan karena Tuhan iseng kasih kita pencobaan, benar? Kita mengalami pencobaan bukan karena Tuhan mau bilang biar kamu mengalami ini, biar kamu tak sadar bahwa kamu butuh aku. Enggak gitu juga. Pencobaan yang kita alami, masalah yang kita alami itu karena kesalahan kita sendiri. Betul ya? Betul ya? Maka apa yang terjadi tadi? Rencana Tuhan itu pasti terjadi. Betul ya? Dan kita percaya bahwa rancangan Dia itu rancangan yang membawa damai, sejahtera, tidak membawa kecelakaan. Maka pada waktu kita mengalami itu, memahami bahwa ini adalah penyelamatan Tuhan. Ada teman saya yang
sekarang dia bilang, kalau tahun baru kan saya suka tanya, jadi gimana? Rencanamu tahun depan gimana? Dia bilang, aduh lah, saya gak mau bikin rencana. Tadi kayak siapa? Wah, aku jadi lupa namamu sih. Si ganteng di belakang. Michael. Patrick. Ya, dia bilang, percuma juga saya bikin rencana. Toh yang terjadi apa yang Tuhan mau. Jadi saya gak usah bikin rencana deh, jalan aja deh. Enggak. Tuhan tetap mau kita bikin rencana. Tapi kuncinya adalah makin menjadi Christ-like. Pikiran ini yang kita pakai bukan lagi pikiran kita, tapi makin memakai pikiran Kristus. Yes. Cara taunya, aku suka ini pertanyaan ini, luar biasa. Bagaimana cara kita tahu pola pikir Tuhan Allah kita? Gimana? Kreatif. Apa ya? Nggak perlu kreatif loh. Apa ya? Pendeta apa pendeta? Baca Alkitab. Sudah jelas. Itulah kenapa ada beberapa gereja yang mewajibkan Anda baca Alkitab. Tapi baca saja tidak cukup. Anda itu membaca, menggali lebih dalam, merenungkan. Karena kalau sudah direnungkan sesuatu itu, kalau kamu renungkan itu masuk ke dalam alam bawah sadarmu dan terjadi dalam perbuatanmu. Dalam pendidikan itu ada 3 tahap, aku kok lupa ya benar ya. Jadi yang pertama itu pengetahuan. Jadi kamu dikasih tahu nih ya, ini namanya bangku. Ini jadi kamu diberitahu. Dari proses diberitahu itu, kamu kemudian bersikap. Jadi ada proses di mana kamu memasukkan itu ke dalam alam pikirmu, kamu berpikir dan kamu bersikap. Ini benar gak ya? Saya setuju gak ya? Itu ya. Jangan buang puntung rokok, kan gak ada yang rokok gitu ya. Jangan buang sampah sembarangan. Nih, ini pengetahuannya. Jangan buang sampah sembarangan. Tapi kamu lihat, ini yang namanya jalan lebar benar. Kayaknya kalau sampahku yang berupa kertas kecil ini nggak ngefek kayaknya. Di situ Anda akan berkata, Anda setuju atau enggak. Waktu Anda tidak setuju, jangan buang sampah sembarangan, itu tempatnya kecil. Maka tindakan Anda berikutnya adalah tindakan Anda buang sampah itu. Tapi waktu hati Anda mengatakan saya setuju, Anda akan simpan sampah itu sampai Anda ketemu tempat sampah dan Anda buang. Ini sama seperti waktu Anda membaca Alkitab. Jadi saya ini masih bergumul gitu ya pendeta ya. Saya ingin kita punya kebiasaan membaca Alkitab bersama-sama. Tapi membaca saja tidak cukup. Kita perlu merenungkan, perlu menganalisa, mendiskusikan. Kemudian kita jadikan itu sebagai panduan tindak tanduk kita. Kalau kamu baca kita bolak-balik, puji Tuhan ya. Di gereja yang tempat satu yang saya ikuti itu memang WL itu harus baca pendeta tiap hari. Jadi ini sudah putaran keempat pendeta, karena udah tahun keempatnya. Putaran keempat itu bolak-balik. Dan saya sempat ngomong sama satu pendeta. Jadi kalau saya itu ada masalah pendeta. Kalau cuma baca doang, gak puas saya. Tapi ada masanya, saya itu gak punya waktu untuk mendalami. Saya cuma punya waktunya membaca. Jawaban dia menarik. Dia bilang, waktu kau membaca Alkitab, mungkin pikiranmu tidak belajar apapun, tapi rohmu dikenyangkan. Sejak itu saya enggak. Karena dulu kalau saya baca Alkitab, ini laptop ya. Karena saya akan searching gitu kan, catat, nanti udah siap WhatsApp pendeta siapa gitu ya. Dan itu butuh waktu yang panjang. Ternyata dia bilang, enggak Bu, baca saja. Pada saat pikiranmu tidak paham, rohmu yang belajar, rohmu yang menyerap. Wow. Jadi, supaya kita punya pikiran Kristus, supaya kita waktu membuat rencana, itu sudah sejalan dengan rancangan Tuhan. Kalau rencanamu itu sejalan dengan rancangan Tuhan, maka ada kemungkinan tidak berhasil? Pasti akan
malah keberkat itu ngejar-ngejar kamu. Jadi inti dari kehidupan itu bukan menjadi makin pintar. Inti dari kehidupan itu benar-benar memahami pikiran Tuhan. Benar ya pendeta ya? Mau pendeta bantulah saya, jangan duduk di situ aja benar. Ayo dong, gak enak nih, ya kan? Baca Alkitab, gak ada lagi. Kenali Tuhan kita secara intim. Seperti misalnya kamu sama istrimu. Kalau kamu sama istrimu baru gerak dikit, kamu udah tahu, oh ini sih Abigail nih, dia pengen makan nih, kayaknya kok gerakan-gerakan tubuhnya gerakan lapar. Baru gerak doang, gak pakai ngomong. Sama dengan anak saya ya, karena saya gak punya suami, masa kasih contoh suami, nanti kamu ribut pula ya. Keluarlah itu yang namanya gosip-gosip nanti ya. Kayaknya Kak Lovely ini perasaan gak punya suami deh. Kok cerita tentang laki-laki gitu kan, nanti gosip-gosip repot ya. Anak saya sebagai ibu, saya bangga. Kadang misalnya gini, mohon maaf ya, kentutnya berubah bau pun saya tahu gitu. Ini ada apa? Seintim itu loh kamu dengan Tuhan. Maka kegerakan dia itu kamu paham. Maka yang kamu alami bukan lagi penyelamatan, tapi dia akan terus memberikan engkau anugerahnya yang kamu rasakan. Ada pertanyaan lagi? Asik ini ya. Masih ada yang gak setuju? Pendeta, ada yang mau ditambahkan? Gimana David? David dan David? David dan Apit? Coba, siapa yang mau bertaruh dengan saya? Gitu ya, bertaruh dengan saya. Mari kita mulai hari ini ubah paradigma berpikir kita, bahwa kita tidak diciptakan untuk menjadi orang yang gagal. Tuhan tidak letakkan kita di dunia ini untuk menjadi orang yang gagal. Tuhan tidak letakkan kita di dunia ini untuk menjadi orang-orang yang sengsara. Tuhan tidak ciptakan kita di dunia ini untuk menjadi orang-orang yang miskin. Alkitab mengatakan dia memenuhi semua kebutuhanmu seturut kekayaannya, kemuliaannya. Alkitab berkata apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah kau dengar, bahkan tidak pernah terpikir loh, itu yang dia sediakan. Kenali Alkitabmu, kenali Tuhanmu, dan pegang janji Tuhan. Kalau hidupmu masih sedang-sedang saja, nyatakan dengan penuh iman, saya ini ahli waris dari raja atas segala raja. Beda loh, kamu berangkat kerja, apapun pekerjaanmu, karena bukan pekerjaanmu yang menentukan berapa banyak berkat yang kau terima. Apapun pekerjaanmu, kamu berangkat kerja, dia bilang, kira-kira berhasil gak ya? Mungkin berhasil sih, atau mungkin enggak. Kamu berangkat dengan Tuhan, saya terima firman-Mu hari ini. Saya nyatakan kuasa-Mu atas hidup saya. Dan saya pegang janji-Mu, saya ikat janji-Mu dalam kehidupan saya. Bahwa Engkau mengatakan saya lebih dari pemenang. Maka hari ini adalah hari di mana saya mendapatkan semua janji-janji-Mu itu. Kehidupanmu ditentukan oleh pola berpikirmu. Pola berpikirmu ditentukan oleh apa yang kamu baca. Benar ya pendeta ya? Apa yang kamu bicarakan. Mulai hari ini mau gak bertaruh dengan saya? Baca Alkitabmu setiap hari, renungkan setiap hari, coba jalankan satu persatu setiap hari. Jangan jadikan itu checklist, tapi buat itu sebuah kebiasaan, buat itu sebuah gaya hidup. Karena makin pikiranmu berubah menjadi pikiran Kristus, maka lakumu otomatis akan berubah. Jangan kembali ya, jangan lakumu diubah dulu lalu berharap pikiranmu berubah, tapi ubah pikiranmu, paradigmamu diubah dulu lewat membaca Alkitab, memahami firman-Nya, maka nanti akan terpancar dari lakumu. Maka berkat-berkat yang Tuhan janjikan itu bukan hanya datang, dia akan mengejar Anda semua. Anda percaya? Oh, gak percaya. Anda percaya? Percaya? Mari kita berdoa.
Ya, mari kita berdoa ya. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Mari berdoa berdiri dong. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami sebetulnya tidak hadir di dunia ini untuk menjadi orang-orang yang gagal. Bahwa di dalam kehidupan kami tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah Engkau yang menyelamatkan kami dari jalan kami yang bengkok. Engkau membawa kami lurus ke dalam jalan-Mu kembali. Maka Tuhan, di dalam apa yang dikatakan dunia sebuah kegagalan, hati kami limpah dengan syukur, karena kami percaya Engkau membawa kami naik dan naik, tidak pernah turun. Tuhan, izinkan kami untuk lebih mengenal-Mu, untuk lebih memahami alur pikiran-Mu. Bantu kami untuk bisa mengerti semua rancangan-Mu, karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Kami percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pikiran kami, menyerahkan seluruh hati kami, dan laku kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya tangan-Mu adalah tangan yang paling aman, tangan penuh kuasa, tangan yang akan membawa kami terus naik, tangan yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Hamba percaya firman-Mu akan terus bertumbuh menjadi akar dan menjadi buah bagi mereka yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh syukur kita berdoa. Amin. Oh, kita akan masuk ke apa? Perjamuan ya. Lupa. Oh ya. Iya. Persembahan dulu ya. Sudah adik ganteng itu udah siap-siap dari tadi pakai biru-biru. Persembahan dulu ya, diambil dulu deh. Oh. Harusnya dia yang bagikan ini benar. Ganteng. Saya mau kesaksian dikit pendeta ya. Jadi 2-3 minggu yang lalu, waktu didoakan karena ulang tahun, dikatakan gini, pendeta itu bilang, kamu menginginkan sesuatu. Dia nggak tahu ya saya mau apa ya. Kamu menginginkan sesuatu dan Tuhan tahu itu. Jangan pakai waktumu, tapi pakai waktu Tuhan, dia bilang. Pagi tadi saya melayani, ayat yang saya dapat, Tuhan akan memberikan indah pada waktunya.
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Luar biasa Tuhan. Itu benar-benar digenapi kan dari satu ke yang lainnya. Wow, Tuhan itu luar biasa. Kita pegang ya tangan kanan. Memang cara saya memimpin berbeda ya teman-teman, bahwa hostia yang Anda pegang ini adalah representasi dari tubuh Yesus yang sudah dicabik-cabik. Pada waktu Alkitab meminta kita untuk memeriksa diri kita, kita bukan diminta untuk memeriksa apakah kita sudah bersih dari dosa-dosa. Karena itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan ya. Kita cuma batin aja sudah terjadi dosa. Tapi yang dimaksudkan Alkitab adalah apakah pada saat teman-teman menerima dua hal ini, teman-teman memiliki keimanan yang benar. Teman-teman memiliki kepercayaan yang benar atas apa yang menjadi representasi dari dua benda ini. Karena apabila teman-teman tidak punya kepercayaan yang benar, maka dua hal ini hanyalah roti biasa dan air biasa, tidak punya dampak atas kehidupan kita. Roti ini, hosti ini melambangkan daging Yesus yang tercabik-cabik. Tercabik sampai tidak punya bentuk. Dan setiap cabikannya itu adalah melambangkan pengobatan kita, pemulihan kita atas segala dosa-dosa kita, atas segala kegagalan yang kita pikir kita alami, semua kebodohan, kesalahan yang kita pikir kita lakukan. Ini melambangkan pembebasan, penebusan atas semua itu. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi. Saya tanyakan, apakah Anda percaya bahwa roti ini melambangkan tubuh Yesus yang dicabik-cabik, yang atasnya telah diangkat semua sakit penyakitmu, yang atasnya telah diangkat semua kesalahanmu, semua kealpaanmu? Apakah Anda percaya? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat-sahabatku, anggur ini melambangkan darah Yesus. Darah yang dicurahkan untuk membersihkan kita dari dosa-dosa. Anggur ini melambangkan darah Yesus yang mengalir di dalam nadi-nadi kita, membersihkan semuanya, membebaskan kita dari belenggu dosa. Maka bahkan Anda pun yang hari ini masih dituduh oleh dosa masa lalu Anda, lihatlah bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun lalu sudah mencurahkan darahnya, mengampuni Anda, membersihkan Anda, membebaskan Anda dari ikatan dosa. Apakah Anda percaya ini adalah representasi dari darah Tuhan Yesus? Mari kita minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Maka mulai hari ini, hiduplah sebagai orang yang sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, sudah diampuni, sudah dilayakkan, dan sudah dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Anda menebus dosa-Mu, dan kudusan-Mu melindungiku. Kasih-Mu mengalir memberikan hidupku.
surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang singkat Bapa, di mana kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Berkati Rima Bapa di dalam setiap pelayanan yang sudah Tuhan berikan Tuhan. Apapun keinginannya, biarlah inline dengan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau punya maksud dan tujuan indah di dalam hidupnya Bapa. Berkati apa yang dikerjakannya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang boleh dilakukannya Bapa. Biar itu mempermuliakan Tuhan hari demi hari melalui apa yang sudah dikerjakannya. Kami juga berdoa untuk setiap pemain musik, WL, petugas multimedia, soundman Tuhan, berkati Tuhan. Bahkan yang memberikan ataupun orang yang menjalankan persembahan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Berkati mereka secara berlimpah Bapak, sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tempat ibadah ini Bapak. Kami mengucap syukur Bapak untuk Pak Pendeta Darwin. Berkati secara berlimpah apa yang dikerjakannya Tuhan. Berkati juga gereja ini Bapak. Kami mengucap syukur Bapak untuk setiap apa yang boleh kami lakukan bersama Bapak untuk kemuliaan Tuhan. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk setiap kegerakan dan kegiatan kami Bapak. Doa awal bulan Tuhan, komsel-komsel Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, maupun ibadah-ibadah yang boleh kami lakukan Tuhan. Berkati kami Bapak. Berikan orang-orang yang memang siap untuk kami layani dan melayani bersama dengan kami Bapak. Kami mengucap syukur untuk itu semua Bapak. Kalau kami ada sampai saat ini, bukan karena kekuatan kami, itu karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga. Saat ini juga kami akan berdoa dan akan menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, damai dan sukacita dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua hari ini, besok sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, ibadah kita selesai.